Nah karena baik lagi, nah ini pembicaraan ini sangat menarik karena kebanyakan apa yang klien gue tanyain seperti yang gue tanyain juga bro. So biasanya jawaban gue kan baik lagi, asuransi itu belum tentu perlu. Oke, halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Ferry Reviandi di channel YouTube saya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu khusus, ya. Panggilnya bro sama sis aja ya. Siap. Asal jadi panggil om. Bro sama sis. Coba perkenalkan diri dulu dong, boleh ya sedikit? Oke, lady first. Ladies first. Ya. Oke, nama saya Cornelia, biasa dipanggil Lia. Lia kan panggil gue. Ya. Iya, apa nih yang mau dikenalin? Umurnya? Umur udah tahu sih. Iya, umurnya ya masih muda lah, Masih belum muda, menginjak oke. usia yang Tua-tua banget. gitu. Nah, profesi saya sekarang bareng sama Bapak yang ganteng ini di industri asuransi. Mantan cowok ya? Mantan cowok cewek dong sekarang. Oh, iya. Gawat ya. Ya, nama gue Leonard. Ya, biasanya Ya. teman-teman panggil gue Leon. Leon, oke. Yang ada rambut-rambutnya gitu. Yes. Leon ya. Nah, oke, guys, jadi hari ini nih kita kedatangan Lia dan juga Leon. Ini khusus mau membahas satu topik yang mungkin khususnya anak muda ya belum terlalu begitu paham gitu ya. Namanya adalah asuransi. Oke. Nah, kebetulan ini suami istri nih guys ya. Jadi kompak banget, emang profesinya atau usahanya memang dirintis barengan gitu ya. Dan komit sampai sekarang udah berapa tahun kira-kira? Udah Kita jalan tahun ke 8 ya. Mau jalan tahun ke-8. Wih gila, lama juga ya? Lama. Serius? Nggak berasa ya, nggak berasa. Nggak Lu berasa. kan lihat gue dari muda kan. 8 tahun ya? 8 tahun. Nah berarti kan udah banyak banget nih punya satu pemahaman benefit dan lain sebagainya lah tentang asuransi. Yes. Nah, oke, jadi kita mau bahas kali ini dengan Leon dan juga Lia. Pertama-tama nih dulu ya. Mungkin masih banyak orang yang nggak terlalu paham fungsinya, definisinya dan lain sebagainya mengenai asuransi itu sendiri, ya. Dan sebenarnya butuh nggak sih, ya, kita mengenai asuransi ini, gitu ya. Definisi simpel sendiri tentang asuransi itu, kalau lu bisa definisiin apa sih, bro? Iya, mau jawab? Dulu nanti gue lebih panjang. Kalau asuransi, kalau misalnya kita ngomong secara formalnya gitu ya, itu artinya ya adalah perjanjian nih antara dua belah pihak, di mana yang satu membayarkan premi, yang satu memberikan jaminan, itu kan kalau secara formalnya nih. Secara formalnya, ya. oke. Tapi kalau secara generalnya ya kita bisa sebut sebagai Pemberian kepastian. Jadi sebetulnya asuransi itu adalah sebuah jaminan kepastian buat seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Oke, jadi nggak melulu mengenai kesehatan ya? Betul. Bener dong ya? Betul. Karena Karena banyak orang tuh yang berpikir, wah kalau asuransi artinya kalau gue sakit. Iya. Ya nggak salah sih, itu part dari keseluruhannya. Cuma sebetulnya kuncinya adalah asuransi itu ya memberikan sebuah kepastian kepada orang untuk mencapai apa yang dia inginkan sebetulnya. Oke. Nah, menjamin sampai dia bingung selamat gak tuh? gitu kan? Bingung Ya. Mencapai tujuannya gitu ya? betul. Oke. Oh iya, tadi gue lupa nih. Ini Leon dan Lia ini dari PT ya? Apa sih sebutannya apa tuh kalau asuransi? PT sih, PT ya? Atau brand gitu ya? Brand apa? Boleh nggak Oh boleh. disebutin ya? Ya, Nah boleh. jadi teman-teman untuk Leon dan Lia sendiri ini kalau tidak salah ya benar pasti berarti benar. kita Iya. dari Prudensial. Betul, Yes, kita dari yes. Prudential. Untung gua nggak salah sebut. Wah, salah gawat nih. karena istri gua ikut yang lu ya kan? Kalau gua enggak, ikut yang tetangga. Ikut tangga. Berarti abis ini ikut gue. Abis ini prospek. Iya. Oke, kita balik lagi ya.
Berarti asuransi ini kan nggak seputar masalah kesehatan tok, ya kan bisa macam-macam. Ya, yang paling banyak orang cari atau butuhkan saat ini, yang kalian pernah jalani lah, itu yang mana dulu nih? Biasanya di luaran sana deh kasus-kasusnya. Oke. Sebelum gue jawab pertanyaan lu, sebenarnya gue pengen kasih tahu gambaran yang penjelasan gue yang tadi nih. Karena ini cukup sampai 2 hari lalu pun ada satu klien gue yang merasa, aduh, buat apa sih sebetulnya gue punya asuransi nih, gue males nih gitu ya. Males bayarnya. Males bayarnya, dan itu pun terjadi gitu. Di klien gue dia ada di daerah Surabaya. Ya dengan adanya pandemi seperti ini, jadi banyak online ya nih ya. Ya gue menjelaskan bahwa sebetulnya orang tuh nggak mesti punya asuransi. Ya, kenapa nggak perlu punya asuransi kalau dia nggak ada tujuan yang ingin dicapai? Jadi asuransi sendiri itu bukan tujuan. Asuransi itu hanya sebuah sarana. Nah ini banyak biasanya orang-orang salah paham bahwa asuransi itu adalah tujuan. Oh iya, karena dia punya, gue mesti punya. Karena orang tua gue punya, gue mesti punya. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah jadi sebetulnya asuransi itu perlu dimiliki ya kalau kita punya tujuan. Contoh, tujuan orang tuh apa sih? Macam-macam. Biasanya kalau masih muda ya, belum married, gue pengen married sendiri nih. Gue pengen beli rumah pertama, gue pengen punya mobil pertama. Kalau udah married punya anak, gue pengen sekolahin anak gue yang terbaik gitu. Nah itu kan sebenarnya tujuan tuh secara nggak sadar. Nah tapi untuk mencapai tujuan itu ada ketidakpastian dong. Ada resiko yang bisa terjadi nih sama kita. Contoh gue punya cita-cita nih, gue pengen beli rumah pertama gue gitu. Artinya gue nabung nih buat DP rumah dan lain sebagainya. Tapi during gue nabung itu kan ada resiko yang bisa terjadi. Lu bayangin kalau seandainya gue udah nabung susah kerja dari pagi sampai malam gue nabung, terus tiba-tiba gue kena resiko. Gak usah resiko parah deh, yang umum-umum aja. Ternyata mesti keluarin duit sekian puluh juta. Artinya tujuan gue terganggu gak tuh? Oh iya. Bener ya? Tadinya DP gue 3 tahun lagi gue bisa DP. Dengan ada gue kena resiko, tujuan gue terganggu. Gak bisa 3 tahun lagi deh, mundur lagi. Mesti jadi 6 tahun. Karena duit yang tadi buat DP kepake. So, itulah contoh yang paling simpel. Sebetulnya kenapa orang tuh perlu namanya asuransi untuk menjaga tujuannya dia. Amit-amit tadi tuh contohnya let's say sakit lah ya. Bener nggak sih? Sakit demam berdarah, nggak usah parah-parah dulu ya. Demam berdarah deh atau tipes gitu ya. Gue masuk rumah sakit tipes tuh ya. Lu tahu nggak ya waktu itu ya gue masuk rumah sakit tipes di sini sih. Di situ. Itu kayaknya 3 harian gitu ya. Itu 11 juta men. 11 juta tipes. Itu udah berapa tahun yang lalu? Itu udah berapa tahun yang lalu sih. Lumayan separuh harga iPhone dong. Lumayan. Apalagi sekarang udah inflasi terus sekarang kan. Ya? Iya benar. Nah sekarang jenis-jenis asuransi sendiri deh, ya. Secara umum aja, yang secara simpel ada berapa yang lazim nih? Mungkin juga yang biasanya lu marketing gitu ya. Ada berapa nih? Boleh. Jenis-jenisnya asuransi. Ini nyambung sama yang tadi lu tanya kan, maksudnya yang mana sih sebenarnya yang orang paling sering ambil gitu kan? Sebenarnya atau yang paling sering orang butuhkan juga gitu ya. Secara umum asuransi itu ada asuransi kesehatan. Terus ada asuransi yang kita sebutnya sakit kritis. Terus naik lagi ada satu yang kita sebut asuransi jiwa. Gitu. Jadi kesehatan, sakit kritis dan jiwa. Gitu. Kalau ditanya yang mana yang paling banyak orang ambil gitu, yang paling umum sebenarnya adalah asuransi kesehatan. Gitu. Kesehatan itu artinya kalau tiba-tiba suatu saat kitanya sakit, itu kita bisa entah ke dokter, entah opnam gitu ya, itu yang di cover kan, berarti ya. Gitu. Kesehatan ya, berarti nomor satu. Cuman gua denger nih sekarang ya, banyak yang ini keluarin produk juga asuransi bisnis. Asuransi bisnis. Ya kan? Company nih, maksud bisnis itu gimana yang lu dengar? Artinya kalau nggak salah nih ya, artinya pada saat kita kerja itu kan amit-amit itu tadi tuh seperti cerita lu nih, ya kan, di tengah jalan kemudian kena resiko, kita kan nggak bisa ngelanjutin kerja dong, otomatis penghasilan income kan berhenti. Nah itu ada yang bisa mengcover tuh, bener gak sih? Betul. Ada yang kayak gitu? Betul. Ada banget tuh. Jadi emang benar-benar
ada juga yang bilang untuk jaminan penghasilan ya, Jaminan penghasilan. Jadi apabila kita terkena sakit dan menyebabkan kita nggak bisa kerja lagi, artinya kalau kita nggak masuk kantor kan kita nggak digaji ya bro. Iya benar. Ya nggak digaji, terus siapa yang mau gaji kita? Sementara kebutuhan itu jalan terus gitu. Nah program itu untuk kasih jaminan lagi ke kita, jaminan income kita. Seperti itu. So balik lagi tadi, makanya gue bilang untuk menuju tujuan kita, karena sebetulnya luas. Cakupannya luas gitu. Bisa untuk kesehatan, bisa untuk bisnis, yes. Atau penghasilan ya. Penghasilan gitu ya. Enak sih ya, berarti kalau punya dua-duanya dong. Iya. Gue yang bisnis belum punya tuh. Nanti akan saya paparkan lebih jelas. Oh, baiklah. Nah, ngomongin penghasilan. Mungkin bagi teman-teman nih khususnya ya, yang udah saya mah asuransi udah ada gitu ya. Malahan saya sering kali diajakin temen ya untuk join usaha asuransi ini. Jadi insurance agent ya dan lain sebagainya nih ya. Cuman masih banyak yang agak-agak parno gitu. Ngelihatnya ya mungkin ya sudut pandangnya ketika aduh agent asuransi ini kan kayak persepsinya kayak parno terhadap agent asuransi gitu kali ya. Nanti ngejar-ngejar orang kayak gitu loh. Yes. Nah ini dari segi penghasilan, dari segi profesinya itu sendiri, yang benar sebenarnya gimana nih? Kita dulu. Sebelum ke profesi tadi gue tertarik nih karena lo bilang banyak orang yang merasa udah punya asuransi. Gue udah punya nih produknya gitu. Nah, nyambung seperti yang tadi Leon bilang gitu bahwa asuransi ini dimiliki sebenarnya bukan karena emak gue punya ya udah gue juga mesti punya. Kakak gue ada, gue ditawarin jadi gue mesti ambil. Enggak gitu sih sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kenapa semua orang hampir udah punya asuransi. Hampir semua orang udah punya asuransi, tapi asuransinya seperti apa? Betul nggak yang diambil? Sesuai nggak dengan profilnya? Gitu. Karena ya kita udah jalan 8 tahun di sini dan udah ketemu banyak banget sebenarnya teman-teman kita atau nasabah kita atau referensi dari klien kita gitu yang kita coba bantu review gitu. Dan ketika kita lihat, ternyata profil orang ini kok asuransinya ini yang diambil. Nah itu banyak banget. Itu kayak nggak nyambung gitu ya? Bener banget. Nah jadi gue tadi tertarik tuh. Banyak emang orang tuh hampir semuanya ya udah punya asuransi. Sudah punya asuransi. Jadi kan kalau misalnya makanya agen asuransi kalau misalnya punya temen nih, apa lo agen asuransi ya? Ya semua orang udah punya asuransi, gue tawarin siapa gitu kan? Padahal sebenarnya orang itu punya asuransi, tapi asuransinya apa ya? Gitu. Nah itu penting banget sih untuk kita ketahui gitu. Itu yang sebenarnya perlu ditelaah dulu ya. Betul. Asuransi yang udah lu ambil ini udah sesuai belum sama kebutuhan lu? Tapi masalahnya biasanya orang awam itu nggak mengerti gitu. Pokoknya gue punya. Iya, pokoknya gue punya. Gue tahu apa. Ikut-ikutan atau enggak mungkin dari sisi si konsultannya atau agentnya kurang bisa menjelaskan. Itu bisa juga. Jadi ini ada perpaduan nih. So banyak kasus ya, misalkan contoh ya kita buka ada yang nggak bisa klaim dan lain sebagainya gitu. Ternyata mungkin si orang ini nggak ngerti, si nasabah ini nggak ngerti produk yang dia punya apa. Asal dia punya polis artinya gue beres nih gitu ya, aman gitu. Padahal enggak gitu. Lu mesti tahu dulu. Nah pada saat dia tanya mungkin bisa jadi juga si yang menjelaskan ini juga kurang paham. Dan ini kebanyakan yang kita berdua lihat seiring kita jalan di lapangan banyak banget kejadian seperti itu. Itu training bolos tuh berarti. bisa jadi. Ini yang menyebabkan ya sebenarnya ini panjang, maksudnya bisa ditarik sih benang merahnya gitu bahwa hal-hal ini yang di lapangan ini terjadi ini yang menyebabkan kenapa banyak dalam tanda kutip image atau persepsi terhadap agen asuransi tuh gue udah ambil ternyata gue nggak bisa pakai. Padahal sebenarnya apa yang lo ambil gitu kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan lo. Makanya banyak misalnya ada klaim yang gagal dibayar. Mungkin karena nggak sesuai manfaatnya. Itu kan menimbulkan atau mungkin dia nggak ambil manfaatnya. Betul. Dia nggak ambil manfaatnya. Tapi dia pikir dia ambil. Dia pikir dia ambil. Dipikirnya aja. Dipikirnya ambil kan. Pokoknya kan gue udah punya asuransi gitu. Karena bentuknya polis ya. Kita bisa terima buku kan ya. Buku itu kan ada isinya. Sama nih misalkan ya contohnya gue pesan menu makanan gitu ya. Menu makanan terus tiba-tiba kok ST-nya nggak keluar. Dan gue marah sama pelayannya. Pelayan kok ST gue nggak keluar. Nah terus dia nanya, Pak, Bapak nggak pesen Pak?
Oh, oke. Dipikir udah sepaket gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang orang-orang tuh belum cukup paham. Dan justru disitulah letak kita sebagai konsultan sebetulnya itu mesti membantu mereka untuk semakin mengedukasi ya, memahami apa sih yang mereka punya, apa yang mereka nggak punya. Nah, gitu. Oke, jadi dengan satu persepsi yang benar dulu harusnya memang gitu kan. Karena kebanyakan ya memang kita nggak bisa pungkiri bro, kebanyakan memang banyak orang-orang yang si agent ya gitu ya datang langsung jual gitu. Itu yang mungkin tadi lu tanya kan, dikejar-kejar, jadi perasaan ngeri banget gitu ya. Tiap kali ketemu agen asuransi dikejar-kejar. Sebetulnya nggak mesti seperti itu juga, karena justru banyak kalau kita bahkan klien itu yang tadi gue bilang dari luar kota pun telepon kita. Kenapa? Karena mereka mau tahu ini seperti apa sih. Karena gue sendiri gue nggak pernah kejar-kejar, jadi gue nggak tahu nih yang tahu itu. Gue dikejar-kejar ya. Dikejar rezeki ya. Betul. Karena as long as selama kita bisa menjelaskan dengan benar dan masuk akal, klien itu pasti mau kok. Karena pada prinsipnya orang itu nggak suka ditawarin, orang nggak suka dijualin barang, tapi orang itu suka beli. Iya. Iya nggak, bener nggak? Orang nggak suka dijual. Nawarinnya ya. Yes, tinggal kalau emang dia merasa itu manfaatnya bagus dan berguna buat dia pasti ambil. Ya nggak mengada-ada juga sih, sesuai dengan profil dia lah. Kalau dia ternyata nggak butuh ya, lu juga jangan paksa dia ambil untuk apa gitu kan. Mungkin emang ada yang nggak butuh kan? Harusnya semua orang butuh dong. Betul, semua orang butuh. Misalnya dia profil asuransinya, untuk saat ini misalnya satu keluarga nih. Mungkin ini si papanya sebagai pencari nafkah gitu ya. Kita lihat profil asuransinya dengan apa yang udah ada, udah cukup dulu nih. Lebih baik mengalokasikan dana misalnya untuk anaknya. Gitu kan. Jadi ya nggak melulu di dia, pokoknya lu masuk nggak gitu juga. Atau bahkan untuk dana yang lain. Kadang gue ada ngomong klien, bro ini kayaknya udah terlalu banyak, sementara portfolio investasi lu di luar sana. Nah ini nanti kalau investasi nih biasanya ada menjurus-jurus lagi nih ya, kalau asuransi identik dengan itu ya. Tapi ini investasi yang lain dalam arti kata yang gue bilang, apakah dia ada properti, ataukah dia ada mau invest saham dan lain sebagainya gitu. Nah kadang gue juga sampai ngobrol ke klien seperti itu. Jadi jangan semuanya juga dicemplungin ke asuransi, itu nggak wise juga gitu. Kayak gitu. Nah jadi untuk teman-teman nih ya, kalau sudah punya asuransi pun mesti cross check lagi dong. Ya kan, di cross check lagi sudah sesuai dengan profil ya. Profil atau belum. Dua. Terus yang kedua itu agent propertinya Ganti profesi nih gue. Apa tadi? Agent asuransinya. Agent asuransinya udah sesuai belum? Ya kan, banyak sekali yang seperti tadi lu bilang kan ya. Ya kayak lu bilang representatifnya aja nggak paham gitu ya kan. Mau cari yang benar dan paham, nah ini. Boleh kan hubungin agent asuransi teman-teman juga. Yang pasti, nah ini juga yang menurut gue kadang yang membuat orang tuh akhirnya mungkin bermasalah dengan asuransinya. Karena pada saat mungkin agent itu tawarin lu gitu ya, buka pembicaraan sama lu, kita udah cenderung menghindar. Sebetulnya ini kita udah blocking, kita nggak ngomongin asuransi deh, semua hal deh. Kalau lu misalkan banyak menghindar, lu nggak akan jelas kan sebetulnya itu apa. Ya lu denger aja. Karena kan nggak mungkin dia mau maksa gimana sih, nggak mungkin bisa maksa, nggak mungkin dia tusuk lu gitu kan, nggak mungkin kan. Benar. So better lu dengerin. Kenapa? Kebanyakan pengalaman gue saat gue mereview polis-polis klien gue yang akhirnya udah berjalan 5 tahun, 6 tahun terus ke gue, akhirnya gue simple kok, gue tanya. Dengan gue melihat gue tahu, lu pasti kayak gini dulu, lu nggak nanya apa-apa kan? Dari polisnya, dari ilustrasinya gue udah tahu. Iya sih, gue bilang ya udah pokoknya bikinin yang paling bagus aja lah. Iya aja gitu ya. Itu banyak banget terjadi kayak gitu. Udah deh, pokoknya gue percaya sama lu, bikin yang paling bagus. Dan itulah kebanyakan, mostly yang gue alamin pribadi ya, itu yang jadi masalah. Karena bagus menurut siapa kan relatif bro. Bagus menurut lu belum tentu bagus menurut gue. Gue bikin bagus menurut gue belum tentu di lu pas gitu. Bikin lu yang ngejalanin gue. Nah itu dia. So kita mesti ngobrol bareng, duduk bareng. Justru dengan semakin duduk bareng ini juga gue mengedukasi juga buat teman-teman mungkin yang seandainya nanti ada temennya atau ada yang nawarin. So it's okay. Lu dengerin aja. Kalau emang nggak cocok, lu tinggal bilang, ntar dulu deh, gue nggak cocok. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi buat gue itu justru nilai tambahnya banyak buat kalian calon nasabah. Karena calon nasabah kan jauh lebih paham gitu. Apa yang dengan lu diskusi lu bisa tanya. Justru disitulah lu bisa melihat si agent lu ini qualified atau enggak.
Iya betul. Bener ya, Betul. lu bisa tanya macam-macam ya. Kita tinggal lu bisa menilai apakah dia layak menjadi agent kalian atau enggak. Kalau asal pokoknya jualan terus itu ya itu itu, udah itu. mungkin tanda tanya ya. Betul. Oke. Nah, cuman gue mau kejar lagi nih. Panjang nih. Masalah penghasilan. Oke. Banyak juga ya mungkin teman-teman juga nih kalau yang pernah diajak join gitu ya. Kemudian bahkan brand lu gitu ya atau brand-brand lain yang terkenal di luaran sana itu suka ngiklan juga di TV gitu kan ya. Nah, dari sisi lu nih sebagai pelaku usaha asuransinya gitu ya. Khususnya mungkin untuk anak muda nih. Yang belum terlalu jelas banget ya, masalah income-nya ya kan, masalah jenjang karirnya gitu ya. Atau mungkin prospek masa depannya nih. Itu menarik gak sih profesi ini sendiri sebenarnya? Menarik nggak ya? Ayo. Ya, kalau gua sih karena kita udah menjalani tahun demi tahun di sini. Sebelumnya background gua adalah karyawan. Oke. Tahu dong. Sama dong kita. Karyawan. Gue emang dari dulu tuh nggak pernah kepikiran untuk berbisnis sebenarnya. Kalau gua pribadi ya. Oke. Karena apa? Karena mungkin karena cewek gitu ya. Karena merasa ya udahlah nanti gue juga kawin kan, nanti gue juga udah pedean kan gitu kan. Ya, berpikir begitu. Nah, terus kebetulan ya puji Tuhan ketika berkarir juga fine dengan karir. Gue merasa nggak ada yang salah dengan terima gaji setiap bulan gitu ya. Terus kalau gue tiba-tiba merasa aduh kayaknya gaji gue kekecilan, kayaknya bos gue nggak mau naikin gue gaji, gue pindah aja gitu. Gue cari perusahaan lain ya yang ternyata, dan itu memang terbukti gitu. Gue pindah-pindah perusahaan, gaji gue semakin besar dulu nih ya waktu jadi karyawan. Nggak pernah kepikiran sih, karena punya kekhawatiran aduh kayaknya kalau misalnya bisnis kan up and down, bener gak sih? Aduh nanti kalau pas dia slow gimana nih gue nggak. Nah, kalau misalnya kita di kantor kan selalu dapet lah pokoknya apapun yang terjadi gitu. Nah, tapi ketika memulai bisnis ini, gue berani ya karena Leon ini emang dari dulu bisnis kalau dia gitu. Nah, kalau misalnya buat gue pribadi ya, nanti mungkin Leon bisa tambahin menarik atau enggak, saat ini menjadi sangat menarik untuk gue. Gitu, karena kalau dulu aduh pengen naik gaji pindah perusahaan deh, mau naik gaji lagi pindah lagi deh. Kalau sekarang nggak perlu gitu, karena itu pasti naik. Pasti naik? Iya, selama ini sih puji Tuhan pasti naik. Ini nggak diapa-apain naik gitu? Wah, enak banget dong. Ini ada sistemnya gitu, jadi ya khawatir. Di sini sistemnya udah ada. Jadi everyday tambah gede? Iya, bisa dikatakan begitu. Gitu ya? Ya puji Tuhan ya. Tapi baik lagi kalau tadi nyambung pertanyaan bro, gimana prospeknya ke depannya? Sebenarnya kita perlu lihat, karena background gue dulu sebelumnya adalah usaha. Ya, jadi pengusaha ya sama kayak bro juga, kita ngelihat opportunity yang ada gitu. Saat gue terjun ke industri ini ya pertama karena gue lihat marketnya. Betul ya? Pengusaha biasa gitu ya, lihat marketnya ada nggak nih, jangan gue udah terjun nggak ada yang mau beli gitu. Market penetrasi itu sangat kecil, penetrasi asuransi di Indonesia sangat kecil ketimbang negara-negara tetangga kita, gitu ya. Jadi di sini sangat-sangat opportunity sangat besar karena pengetahuan orang terhadap asuransi itu benar-benar masih kecil. Jadi kita benar-benar mesti banyak mengedukasi. Betul. Nah seperti itu karena untuk satu orang memiliki lebih dari satu polis sekarang aja masih orang agak-agak emang bisa ya gitu. Emang harus. Padahal di luar sana udah terbiasa. Orang mah satu orang bisa 3-4 di Singapura, di Jepang itu udah biasa sekali. Dan itu dari beberapa brand yang berbeda. Iya. Baik dari satu brand yang sama atau dari brand yang berbeda nggak ada masalah. Iya. Selama manfaatnya nggak overlapping, fine aja sebenarnya. Nah jadi ya memang karena lu melihat satu potensi yang belum marketnya masih luas dijamah ya, khususnya di Indonesia ya. Dan satu lagi sorry kalau gue potong, gue melihat ada satu opportunity karena banyak gue nggak akan bilang oknum deh ya, tapi maksudnya mungkin kalau dulu agent-agent kan mungkin secara knowledge mereka juga masih kurang oke gitu ya, jadi menimbulkan dispute. Dispute gitu ya antara dia dan pribadinya nih dengan tadinya katanya lu jual ini kok sekarang gue klaim nggak bisa misalkan kayak gitu, ternyata dia nggak mau. Gue melihat itu sebuah opportunity. Kenapa? Kalau gue bisa menjadi seseorang yang menjawab solusi itu gitu ya, bisa memberikan edukasi yang baik, pelayanan yang baik ke klien, ya pasti tentunya itu akan
secara umum akan memperbaiki industri insurance, gitu ya. Dan secara khususnya pasti memperbaiki industri ekonomi gue. Kayak gitu. Oke. Ya memang itu yang perlu memang masih diedukasi juga sih. Betul. Menurut gue untuk khususnya Indonesia ya. Ya. Sehingga orang belum apa-apa dideketin udah parno duluan gitu loh ya kan. Padahal ini manfaatnya sebenarnya jauh lebih banyak gitu kan dibanding mungkin besaran preminya sendiri yang harus kita bayarkan tiap bulannya ya. Betul. Bener kan? Betul. Ya emang sebisa mungkin sih namanya asuransi kan amit-amit nggak usah kejadian Betul. gitu kan ya. Betul. Nah karena baik lagi, ini pembicaraan ini sangat menarik karena kebanyakan apa yang klien gue tanyain seperti yang gue tanyain juga bro. So biasanya jawaban gue kan baik lagi, asuransi itu belum tentu perlu, lu lihat dulu tujuan lu seberapa besar. Karena kalau tujuan lu terlalu beresiko untuk lu tanggung sendiri. Contoh, gue mau kuliah untuk keluarga-keluarga muda nih misalkan ya. Contoh gue nanti 18 tahun lagi mau kuliah anak gue. Contoh di Indo kah, di universitas mana gitu atau di luar negeri. Itu kan sebenarnya ada biayanya. Betul. Artinya biayanya kan lu mesti saving, lu mesti tabung dong. Iya. Ya, entah itu lu mau nabung di bank, di celengan, di mana, lu mesti tabung. Nah, tapi during 15 tahun, 18 tahun itu kan masa yang sangat panjang. Resiko bisa terjadi kan? Bisa banget. Terus kalau ternyata lu resiko terjadi dan lu nggak bisa lanjut nabungin, so impian kita buat kuliah anak kita itu gimana? Kandas ya. Kandas. So asuransi itu nggak perlu sebetulnya, tapi kalau lu merasa ini wajib nih, gua tunaikan nih, gua pengen lihat anak gua bisa kuliah di universitas A gitu ya, ya lu backup rencana lo itu. Iya. So kayak bodyguard sebetulnya sih, kayak bodyguard aja. Lu backup, jadi kalau in case ada sesuatu, anak lu pasti bisa rencana lu tercapai. Gitu. Iya. Padahal kalau udah seumur-umur kita nih ya, kita mungkin realize banget ya, nama shit happen gitu kan. Yes. Anytime. Aduh. Jadi nggak bisa yang smooth terus gitu betul, ya. Betul. Dunia kesehatan, dunia bisnis, bener nggak sih? Betul. Bener banget. Oke. Nah, udah panjang lebar mengenai insurance ya, benefit-benefitnya dan sebagainya. Sekarang pertanyaan gua, pernah nggak sih ngalamin kasus paling unik gitu ya mungkin, paling ekstrim lah, whatsoever deh, apapun yang lu pernah handle selama ini nih, selama 8 tahun nih. Apa ya? Lu apa deh satu-satu, kan pasti beda-beda dong, masa sama? Sama lah kan kita. Itu jadi berdua nih. Jadi sebetulnya kalau enaknya di gue, ya kalau lu deal sama gue gitu ya, lu dapat 2 nih. Oh, dapat 2. Iya. Buy one get one. Get 2 bro. Oh get 2. Kalau memang get 1. Oh iya. Iya. Sebenarnya ada yang waktu itu kita pernah, jadi ada singkat cerita begini, ada keluarga muda lah ya, pada waktu itu keluarga muda juga, which is lakinya itu suaminya teman gue gitu, dan akhirnya dia ambil program sama gue, tapi istrinya itu nggak terlalu suka. Masih skeptis lah, nah, apa sih asuransi ya dengan banyak kejadian mungkin atau luka-luka lama dia terkait asuransi. Dia belum ambil dulu. Singkat cerita dia terkena suaminya ini itu terkena sakit yang menyebabkan dia mesti operasi lumayan besar. Operasi apa? Lumayan besar. Oh lumayan besar. Lumayan besar gitu ya. Boleh ini nggak? Disebut nggak sakitnya? Boleh. Apa tuh? Cancer. Cancer yang melibatkan usus. Gitu ya. Dan nggak di sini. Kalau ambeien masih mending. Ambeien masih mending. Ini kasus besar, akhirnya dia dioperasi di Penang waktu itu. Di Penang, dan akhirnya gue temenin juga dia. Temenin dia untuk berobat di sana, operasi di sana, dan istrinya juga akhirnya sampai ketemu kan di sana kita. Kita berangkatnya nggak bareng, tapi gue kunjungin dia gitu di sana gitu. Lu seorang agent yang baik ya? Iya, harus dong, itu tanggung jawab. Dikunjungin loh. Tanggung jawab gue. Jadi pada saat ke sana istrinya juga kaget. Waduh, ya maksudnya ada agent bisa datangin gue gitu? Iya, surprise ya? Iya, surprise. Mungkin karena dia luka lamanya banyak sama ya oknum-oknum lah ya gitu lah. Mungkin sekedar nawarin, tapi ketika pakai nggak bisa dari brand yang sama? Atau beda? Itu apa ya istri? Nggak tahu, gua nggak tahu. Tapi ya dia amazed lah ya. Dia amazed, dan akhirnya ya. Padahal kita ya biasa aja sih. Biasanya emang kalau misalnya nasabah maksudnya nasabah kita klaim ya kita bantu kan. Kalau misalnya ada yang sedikit kompleks ya kita harus datengin lah supaya memastikan bahwa klaim itu bisa mulus lah. Gitu kan. Kayak gitu. Lagi pula ini mungkin cuma sepersekian, kepenak mas sepersekian dari ini. Dan habis itu kita bisa sambilan hangout. Sambilan jalan-jalan gitu ya. Ya oke. Ya, so lanjut lagi.
istrinya kaget gitu. Oh, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya istrinya akhirnya berani nanya gitu. Emang gimana sih gitu ya? Oke, gue jelasin sedikit. Dia pertamanya nanya gini, ini pasti nggak bisa keluar ya? Awal-awal kan masih pasti biasa gitu orang ya. gitu. Bisa kalau kalian bisa cair nggak nih gitu dan lain sebagainya, itu wajar sih ya. Singkat cerita diambil sama gue. Salah penjelasan, ambil, and then dia suka dengan pelayanan gue. Akhirnya berjalan 8 bulan nih. 8 bulan dia lagi entah honeymoon lagi sama suaminya, naik kapal pesiar ke benua Eropa sana. Tiba-tiba gue terima WA. Yon, ini kok di dada gue ada benjolan ya? Ini istrinya. Oh, istrinya. Istrinya. Bukan cowok dong. Oh, iya. ada juga dong benjolan. Ada juga. Tapi di kacau. Oke. Si istri ini WA gue, terus gue bilang, lu kapan balik gitu? Oke, gue 5 hari lagi balik Jakarta. Oke, lu cek deh mendingan. Setelah dicek, ya gue cukup sedih juga karena dia tridiagnosa cancer stadium 2B waktu itu. Terkena cancer, akhirnya gue bantuin ngurus. Gue bantuin ngurus, singkat cerita bisa cair hampir 2 miliar. Padahal dia baru bayar 8 bulan. Oh gitu. Iya, baru bayar 8 bulan hampir 2 miliar. Yang mau gue ceritakan di sini, ini terjadi pada saat gue awal-awal merintis di industri asuransi. Artinya itu bener-bener gue merasakan bahwa, wah, happy-nya itu gue membantu orang nih. Itu kan gila banget. Maksudnya, uang sebesar itu kalau dia mesti berobat sendiri, itu gimana untuk penyakit seberat itu? Sementara dengan cairnya uang itu, klaim itu bisa membantu dia kan. Untuk dia pengobatan atau bahkan biaya hidup. Karena selama itu dia mesti ambil unpaid leave dulu. Dari kantor. Karena kan dia harus di rumah, ya harus fokus istirahat. Nah itu gue merasa, gila, yang gue jalanin ini tuh value-nya ada banget. Buat orang lain tuh ada banget. Dari setelah gue akhirnya keterusan. Jadi semata-mata bukan karena duit aja ya, duit siapa sih yang mau duit ya, tapi gue melihat ada satu hal yang gue bisa servicing orang tuh dengan segitunya, gue happy gitu ngeliat dia. Gue bisa bantu dia, itu yang nggak bisa dibeli kan? Itu yang nggak bisa dinilai dengan duit ya? Yes, betul. Gitu. Nah cuman at the end dianya sendiri butuh operasi gitu nggak sih? Butuh operasi. Butuh operasi? Operasi, kurang lebih waktu itu dia habis 600-an juta. Tapi klaimnya keluar lebih dari itu. Lebih dari itu kan, karena hampir 2M tuh dia keluar. Wow. Dan sekarang mungkin sudah normal ya? Nah, gue juga mau meng-highlight ini gitu, bahwa orang itu sebenarnya kalau sakit, yang paling penting adalah dianya nggak khawatir, dianya nggak stres, betul kan? Iya benar sih. Lo sakit nih, aduh gila, mahal banget, aduh operasi berapa ya, aduh ini. Lu tuh nggak, peace of mind lu tuh nggak ada. Stres nggak sih ya, begitu ya? Belum lu mikirin sakit lu. Iya. Aduh gimana kerjaan gue di-cut-nya nih dari kantor, itu kan stres banget ya. Benar. Itu membuat mungkin sel-sel dalam tubuh lu tuh juga nggak bisa kompromi kali sama lu, makin stres dia. Energinya negatif semua. Iya betul. Dan gue yakin sebenarnya dia pulihnya sangat cepat. Salah satunya juga karena dia santai aja gitu. Pertama memang mungkin orangnya positive thinking. Kedua juga dia tenang aja, orang tercover kok. Dia nggak perlu khawatir sama biayanya. Iya. Sudah ada backup gitu ya. Sudah ada backup. Jadi ya cepet sih, lumayan cepet ya pemulihan. Dan sekarang udah normal, udah kerja lagi, rambut rontok udah tumbuh lagi. Wow. Gue happy banget gitu. Ya kan, tuh guys ya, Ki, lu juga tuh Ki. Punya nggak lu asuransi Ki? Ya teman-teman, makanya pentingnya banget kita punya asuransi, ya kan? Jaminan. Kepastian. Kita nggak pernah tahu sih. Berharap jangan pernah terjadi. Jangan pernah terjadi ya. Gue juga nggak mau ya. Oh iya. Kalau bisa jadi mesti sakit dulu ya. Gue juga nggak mau. Iya. Tapi kan kita nggak bisa pilih. Tapi kan dapat duit. Iya. Oh enggak ya. Tapi mesti sakit dulu. Aduh, gue juga nggak mau gitu. Thank you. Oke, nah sekarang nih ya, kita kan lagi pandemi nih. Ya, pandemi COVID-19. Relevansinya dengan dunia lu, industri lu sekarang ini berarti kan tight banget dong, ya. Dan ada nggak kejadian real yang mungkin juga terjadi juga gitu? Ada banget. Jadi memang selama pandemi ini kita sebagai pelaku industri asuransi ya, emang banyak banget ditanyain, banyak banget dikontak baik sama nasabah ataupun lu panen gitu ya ceritanya ya, sekarang pandemi orang lagi nyungsep, lu panen ya berdua ya? Bisa dikatakan begitu gitu ya. Jadi emang meningkatkan kesadaran orang sih bahwa pentingnya punya asuransi gitu, pentingnya punya jaminan kesehatan, jangan misalnya kalau terjadi lah sama dia gitu. Dan kebetulan emang baru banget kita selesaiin klaim dari nasabah yang terkena COVID. Jadi terkena COVID,
nasabah ini selama udah dia masuk kantor. Tadinya kan work from home. Terus sekarang kan udah nggak PSBB lagi. Masih nggak sih? Masih ya. Oh, tapi kan udah mulai. Masuk kebijakan kantor. Iya, kebijakan kantor ya. Kebijakan kantornya udah. Oke, kerja udah setiap hari. Cuman ya dengan inilah ya protokol. Nah, jadi dia ini sehat karena mungkin juga masih muda, terus olahraga juga segala macam lah, pokoknya sehat. Tiba-tiba dia kontak gua. Dia bilang karena kantornya itu berapa kali sekali emang ada rapid. Gitu kan, rapid gue positif, waduh, gitu kan. Tapi ya udah dia di swab dong. Terus udah gitu nunggu nih hasilnya, ada sambil deg-degan juga gitu kan. Akhirnya dia kabarin gue itu positif. Dia bilang sama gue nggak sakit tuh, gue nggak demam, gue nggak kenapa-napa. Jadi itu sehat. OTG. Betul. Dari masuk ke rumah sakit dia berapa? 6 hari. 6 hari di rumah sakit. Dari mulai masuk sampai keluar fine aja, nggak ada rasa sakit, nggak demam, nggak kenapa-napa. Oh, 6 hari itu maksudnya setelah dia dinyatakan negatif lagi gitu ya? Dia dirawat ya, dia negatif dirawat rumah sakit. Jadi begitu positif langsung dia dirawat, ya kan? Dirawat selama 6 hari. Tanpa rasa sakit, tanpa demam, tanpa gejala. Iya, tanpa gejala. Dan baru selesai bayar kontrakan. Jadi dia ya rada, aduh gimana nih gue masuk rumah sakit lagi gara-gara ini segala macam. Ya udah tenang aja. Tapi dia juga sempet ini juga nanya, ini beneran bisa keluar nggak nih? Ya namanya kan mungkin dalam kondisi seperti ini kan duit lagi ngepas kan, tight semuanya, terus mesti masuk ke kayak gini, ya macam-macam kan. Jadi dia nanya ke kita juga kan bahwa ini bisa nggak? Ya puji Tuhannya. 2 hari dia udah minta rinciannya, segini nih udah segini, gue bilang udah tenang aja dulu deh, lu udah di rumah sakit baik-baik aja situ. Jadi tapi udah segini loh, gitu udah segini loh, iya udah tenang aja gue bilang. Dia tuh kan udah punya udah perlindungan yang udah punya perlindungan, ya udah lu tenang-tenang aja daripada semakin mikirin nanti jadi drop kan. Iya benar. Akhirnya ya udah, akhirnya dirawat selesai 6 hari ya, 6 hari terus dia 6 hari cepet dong ya. Iya cepet kan OTG. Karena orang-orang usia yang 20-an, 30-an kalau kena emang kebanyakan OTG kan kita masih fit kan. Benar. Gitu. Akhirnya dia bilang, hari ini gue boleh pulang nih. Tapi bener kan tercover. Gue bilang iya udah tenang aja. Nah, akhirnya pulang dia WA gue, dia bilang, udah nih gue udah di jalan, udah mau pulang ke rumah. Dia nyetir sendiri. Udah mau pulang ke rumah, udah tercover semua. Thank you banget ya. Gue juga senang. Dan kebetulan kebijakan dari perusahaan kita, kalau memang dia positif terdiagnosa COVID, ada tambahan santunan lagi. Jadi di luar semua yang udah tercover, dia akan masih dapat lagi santunan. Ekstra santunan, karena khusus COVID ini. Gitu per hari, kalau 6 hari ya 6 hari. Oh gitu. Wah enak juga dong ya. Ya lumayan sih. Cuman dia tetap aja bilang, iya biar kata begini gue juga gak mau sih. Nggak mau kalau kena ya memang. Iya kan. Benar. Tapi ya itu kita musibah kita nggak bisa pilih kan. Iya sih. Iya dia nggak sangka. Gila perasaan gue cuci tangan udah sehari, udah pakai masker, udah selalu menggunakan protokol yang baik dan benar. Kecolongan juga ya. Ya, kita nggak tahu. Iya sih. Banyak ya OTG ya di luar sana ya. Dan itu posisi dia cowok cewek sih? Cewek. Oh cewek. Oke, di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke. Nah berarti yang gue nggak ngerti nih, maksudnya mungkin di awal kan dia pasti udah bikin ikut program. Apakah memang sudah disebutkan itu nanti termasuk COVID gitu nggak sih? Atau gimana tuh biasanya? Iya. Kan soalnya pandemi baru nih. Yes. Nah kalau gue nggak tahu sih kalau di asuransi lain ya. Cuman kalau di kita pandemi ini sudah masuk dalam cover gitu. Jadi memang kan kebijakan ada kebijakan gitu ya. Karena tiap perusahaan pasti punya kebijakan, setiap perusahaan pasti punya kebijakan masing-masing. Benar. Gitu. Dan kalau di tempat kita ya kebijakannya mengcover hal itu. Mengcover ya? Mengcover hal itu. Oke. COVID ya, COVID-19. Oke. Pokoknya any pandemi lah ya. Bener nggak sih? Sebenarnya kalau nggak semua pandemi sih ya. Jadi memang ada sebuah peraturan bahwa perusahaan asuransi berhak tidak mengcover jika virus ini menjadi pandemi. Oke. Tapi kebetulan perusahaan kita sudah mengcover COVID-19. Oke. Ya mungkin kebijakannya balik lagi ya. Jadi ke perusahaan masing-masing. Company masing-masing, betul. Oke. Tapi untuk yang memang sudah atau join ikut asuransinya adalah apa tadi di awal Prudential, berarti kalian beruntung karena sudah di cover ya selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Oke, nah apalagi ya sebelum
segmen terakhir. Ciailah. Kalau nih ya, misalnya kan mungkin banyak juga nih teman-teman yang belum punya asuransi juga. Dan begitu ngeliat video ini jadi kebuka nih. Oh iya, ternyata seperti itu ya. Gitu. Ternyata benefit-benefitnya penting nih buat hidup kita untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Tapi spare money gua per bulan nih gua udah nggak banyak lagi lah yang bisa di spend lagi nih untuk insurance gitu ya. Nah, suggest-nya dari Leon nih sama Lia ya. Kalau let's say anak muda gitu ya, atau mungkin keluarga muda, nggak bisa juga. Spend premi yang berapaan sih untuk starting kita punya insurance nih? Kira-kira bisa suggest nggak? Oke, jadi buat ilustrasi. Ya, jadi buat teman-teman juga yang merasa, oh kayaknya gue perlu nih pengen tahu lagi gitu ya. Teman-teman mungkin bisa hubungin ada teman-teman kalian juga yang mungkin berprofesi seperti kita juga yang di industri asuransi, kalian boleh ajak ngobrol mereka. Ya, tapi kalau dari gue sendiri, gue biasa ngomong ke klien minimal itu coba lu sisihin 10% dari income lu. 10%? 10% dari income lu untuk memproteksi 90%-nya. Oh, I see. Ya make sense ya. Iya. Ya, make sense. 10% dari income lu untuk memproteksi yang besar. Gitu. Kalau gajinya 10 juta contoh ya, berarti kurang lebih sejuta tuh. Sejuta. Kalau 5 juta ya 500.000 lah. Betul. Gitu betul, ya minimal betul. ya. Dan dengan 1 juta itu sebetulnya bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau yang gue lakukan biasanya gue ngobrol-ngobrol nih. Dengan budget segitu, gue mesti lihat profil karena setiap orang berbeda. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu nih. Setiap orang berbeda. Katakanlah di umur 28 gitu ya. Ada cowok, cewek, background kerjanya berbeda. Mungkin saran dari gue pun bisa berbeda. Iya. Itulah yang kenapa gue bilang better ngobrol-ngobrol dulu dengan si agent buat dia tahu gitu. Kalau gue nggak ada pattern yang pasti, betul. Tiap orang berbeda. Tiap orang berbeda. Bisa jadi dia akan lebih membutuhkan yang satu dan yang lain. Mungkin 28 sudah married dan belum married akan berbeda kebutuhannya. Ya kayak gitu semuanya. Oke. Tapi minimal 10% deh. Itu sudah cukup untuk kita memulai ya? Yes, untuk mulai itu cukup banget. Punya sebuah jaminan perlindungan. Iya, betul. Ya kan? Oke tuh. Guys, jadi nggak mahal-mahal juga lah ya, gitu kan? Nah, terakhir nih, kesan dan pesannya apa ya dari Leon sama Lia? Mungkin untuk teman-teman ya yang nonton video ini nanti, khususnya yang berkenaan tentu saja dengan perlindungan kita dong ya, jaminan kita mungkin bagi teman-teman yang salah ambil, ya ternyata belum sesuai profil. Nah, nanti hubungi Leon ya dan Lia, ini linknya di sini. Belum dikasih sih, cuman ntar pas diedit ya. Nah di sini ataupun yang mungkin belum punya dan bingung gitu kan, gue mesti kontak siapa dan takut mungkin ntar dikejar-kejar. Oh dikejar-kejar, Parno gitu ya. Belum punya, masih bingung mau kontaknya siapa, nggak punya kenalan juga mungkin ya kan, produk yang apa yang cocok buat profil dia gitu ya. Nah itu juga bisa. Kesan-pesannya, tipsnya deh. Tips, oke. So buat teman-teman yang merasa perlu gitu ya, apa sih yang perlu dilakukan? Mungkin yang sudah punya, tapi pertama yang udah punya, tapi galau nih, punya gue apa? 1, temukan polisnya. Banyak orang berpikir buku polis itu cuma ini apa sih, kopi taruh lah di mana? Oke lah, nggak pernah dibaca mungkin karena tebel ya, tapi kadang ditaruh di mana lupa gitu. Sebenarnya itu adalah sertifikat sebetulnya. Oh oke. Ya, dan itu diperlukan? Diperlukan. Jadi kalau misalkan tunjukin kartu aja? Itu kalau kesehatan, tapi misalkan kalau life dan lain sebagainya, polis itu perlu dibawa kan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada rangkuman manfaat. Teman-teman boleh lihat rangkuman manfaatnya, teman-teman boleh hubungin agent teman-teman juga buat diskusi lebih lanjut. Manfaat gue ini sebetulnya menurut lu udah cukup oke atau belum? Ya. Udah bisa mengcover apa aja sih? Teman-teman wajib tahu gitu ya. Dengan teman-teman makin tahu, teman-teman jadi lebih tenang juga kan. Apa sih yang dimiliki? Seperti itu. Itu buat yang udah punya gitu. Kalau yang belum punya dan bingung seperti apa, karena banyak juga orang yang pengen tahu. Ini banyak banget klien-klien gue, Yon sebetulnya gue tuh udah pengen udah lama pengen kontak gitu ya. Cuma gue takut nih kalau agen asuransi kejar-kejar. Nah, gue bilang ternyata gue gak kejar-kejar kan gitu. Nah, tenang teman-teman, agen insurance yang profesional dia nggak akan ngejar-ngejar. Kenapa? Karena dia juga punya banyak klien gitu loh, nggak sempet ngajarin satu orang gitu, karena dia harus ngurusin klien. Apa yang saya bilang benar, karena semalam ini juga tadi pagi saya baru meeting juga dengan klien dari Surabaya gitu, by online
gitu ya. Dan semalam juga dari klien dari Lampung. Jadi sebetulnya dengan lu itu berkonsultasi, bagi yang belum punya lu bisa konsultasi ke agent-agent temen lu, atau kata Bro Ferry boleh ke gue juga, lu boleh DM. Ada di situ katanya tadi. Ada di situ untuk tahu sebetulnya apa sih yang lu atau keluarga lu butuhkan. Karena setiap orang punya hal yang berbeda. Karena sama nih kayak kita bikin mie instan deh ya. Mungkin mie instannya sama gitu ya. Gue kasih ke lu sama gue kasih ke gue, bumbunya pun sama. Takarannya sama, rasanya bisa beda. Nah, sama juga di asuransi itu ada racikannya. Tergantung siapa kokinya gitu loh. Koki yang semakin meraciknya sedep gitu ya, nah dia akan sedep gitu. Tapi kalau kokinya kurang sedep ya kurang sedep. So buat teman-teman jangan ragu, buat yang belum punya, yuk hubungin siapa orang yang kalian kenal mungkin ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tenang aja, sebetulnya kalau mereka profesional mereka nggak akan kejar-kejar. Nah, gitu. Itu kalau dari gua. Mungkin dari Lia ada tambahan? Dari gua apa ya? Enggak sih. Ya pokoknya intinya be open minded aja gitu, bahwa memang ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh semua orang gitu. Kita nggak mesti ngambil yang besar, kita ambil yang sesuai dengan profil kita aja gitu. Jadi nggak ada satu agen asuransi pun yang bisa memaksa lu untuk buka seperti keinginan dia gitu kan, yang bayar kita gitu. Iya benar, antara tangan juga kita ya. Iya, makanya jangan khawatir gitu. Jadi nggak mungkin gue mau bayarin kan? Iya. gitu, jadi open minded aja gitu, mencoba. Mungkin nggak, kalau orang awam pasti nggak ngerti lah ya, makanya harus tanya gitu. Makanya harus tanya sama orang yang ada di bidangnya. Menyambung yang Leon bilang ya, it's not about the gun but the man behind gitu. Jadi kita semua orang bisa punya polis asuransi, tapi apakah itu powerful atau enggak tergantung siapa yang meraciknya, siapa yang membuatnya, siapa yang menjadi konsultan di belakangnya. Jadi pastiin teman-teman punya konsultan yang terbaik. Dan bisa dicoba ya. Gue kali. Oke, mantap. Berarti kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Teman-teman silahkan putuskan yang terbaik untuk masa depan teman-teman, gitu ya. Oke, bro and sis, thank you banget sudah datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini juga banyak berguna ya. Terutama untuk membuka pikiran-pikiran yang masih belum teredukasi selama ini, khususnya mengenai asuransi. Oke, thank you untuk waktunya. Thank you juga. Oke, see you on the next video. Bye-bye.